Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah Kalkulus 1 di pertemuan yang ke-14 tentang anti turunan. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah bahas tentang turunan, nah kali ini kita akan bahas kebalikannya ya, atau nanti yang dikenal dengan integral tak tentu. Oke, pada konsep turunan kemarin, jika kita punya fx ya, fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 100, maka kita punya turunannya f aksen x-nya itu sama dengan 8x gitu ya. 8x karena 2 kali 4 8. Nah, 2-nya dikurang 1. Nah, pada saat kita punya fx sama dengan 4x pangkat 2 sama ya, tambah 150, maka turunannya juga ke sini ya. Jadi turunannya tetap 8x. Nah, seandainya juga kita punya fx yang sama gitu ya, sama dengan 4x kuadrat ditambah 1, maka turunannya juga akan ke sini. Jadi secara umum kalau kita punya fx sama dengan 4x, ditambah apapun bla 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 nya ya, asal dia berupa konstan, maka dia akan ke sini. Konstan itu maksudnya angka ya. Oke. Nah, ini namanya konsep turunan ya. Jadi seandainya kita punya fx turunannya ini ya. Atau pada kuliah yang kemarin saya punya notasi Leibniz ya. Jadi saya punya y sama dengan 10x pangkat 4 min 5, maka saya bisa buat turunan pertamanya adalah dy dx ya. Ini tentang turunan implisit kemarin ya, atau simbol Leibniz nih. Jadi maksudnya sama saja ya, 40 x pangkat 3. Kalau saya punya y sama dengan 10x pangkat 4 ditambah 2, maka dy dx-nya sama 40x pangkat 3. Atau saya punya yang paling umum y sama dengan 10x pangkat 4 ditambah suatu konstan c, maka dia akan menjadi 40x pangkat 3. Jadi kemarin jangan bingung, ini maksudnya sama ya, f aksen x dengan dy dx, turunan pertama pada x, turunan pertama pada x. Cuma nanti notasi Leibniz ini akan lebih banyak keuntungannya. Dia bisa diturunkan pada x, pada t, pada q gitu ya, tergantung dari variabelnya. Jadi secara umum, kalau kemarin kita punya persamaan fx, ini fx sama dengan a x n gitu ya, maka turunannya adalah f aksen x-nya itu sama dengan a kali n x, kemudian pangkatnya dikurang 1. Nah, ini untuk turunannya. Nah, bagaimana nanti dengan kebalikannya? Jadi kalau ke sini kan namanya turunan ya, ke arah sini turun. Nah, bagaimana nanti kebalikannya, anti turunannya? Oke.
Jadi anti turunannya melihat contoh yang di atas ini. Jadi untuk kebalikannya atau anti turunan, ini kan turunan, maka kebalikannya, naikannya atau integralnya tidak tentu, itu didefinisikan sebagai integral A X pangkat N. Nah, lambang integral itu atau balikannya ini adalah integral bla 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 gitu ya. Atau bisa juga ditulis integral fungsi fx gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti saya buatkan f besar itu adalah integral dari x gitu ya, dari f kecil, maka ini dilambangkan dengan integral cacing ya, fx fungsi yang kecil tadi dx. Nah ini konsep the integral. Jika fx-nya itu adalah f besar x itu integral, maka fx itu adalah turunan pertamanya. Jadi secara umum kalau saya punya ini, integral ax n dx itu didefinisikan sebagai kebalikannya. Kalau kemarin dikurang 1, sekarang ya tinggal a x n-nya tambah 1 dulu. Kemudian semuanya dibagi dengan n ditambah 1 ditambah dengan c konstannya. Nah, ini aturan umum untuk anti turunan ya. Jadi kita punya integral jika fungsinya a x pangkat n dx, maka naikannya dengan cara yang penting pangkatnya ditambah 1 dulu, kemudian dibagi dengan pangkat yang baru. Pangkat yang baru n tambah 1, maka dibagi dengan n tambah 1. Kenapa harus ada C? Nah, ada C ini karena tadi nih contoh kita di turunan dari 4 fungsi ini adalah 8x. Nah, kalau dinaikkan 8x bisa saja ke 4x kuadrat plus 100, bisa saja plus 150, bisa saja 4x kuadrat plus 1, sehingga disimpulkan ya sudah dia pasti balik ke suatu konstan yang tidak tahu. Sehingga inilah yang namanya anti turunan atau integral tak tentu. Tak tentu karena C-nya belum ditentukan, belum tertentu ya. Jadi untuk turunannya dia seperti fungsi ya. Jadi kalau digambarkan kemarin dia seperti fungsi. Ini ya. Fungsi apa nih ya kemarin. Jadi turunannya banyak, bisa ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini turunan yang kita punya. Bahwa turunan ini juga, turunan ini juga, turunan ini juga ya. Ini relasi fungsi kemarin. Atau ini namanya fungsi apa? Surjektif ya. Nah, yang penting ada kawan. Tapi balikannya belum tentu nih, belum bisa disebut fungsi kan kemarin. Karena dia ada cabangnya kan. Nah, jadi dibuatlah dia terhadap C gitu ya, konstan atau K ya. Jadi kalau kita ambil contoh yang ini, nah, saya turunkan dia menjadi 40x pangkat 3. Cuma dia kalau dibalikan lagi, dinaikkan, dia akan jadi 10x pangkat 4 min 5, atau plus 2, atau plus C, atau plus sejuta, kita tidak tahu. Sehingga kita simpulkan dia plus C. Jadi ini konsep utamanya. Nah, silakan diingat bahwa integral ax pangkat n dx sama dengan ax n tambah 1, pangkatnya tambah 1 dibagi dengan pangkat yang baru. Yang baru apa? N ditambah 1. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya hapus dulu nih. Kita kasih contoh ya. Jadi contohnya misalnya saya punya integral dari 6x kuadrat dx. Nah, karena di sini tadi kita punya rumus umumnya yaitu integral ax pangkat n dx, ya, ini sepasang ya, sama dengan a x pangkat yang baru n tambah 1, naikkan ya, dibagi dengan n ditambah 1 plus c, jangan lupa ya, plus c atau plus konstanta ya. Nah ini rumus kita.
Sehingga di sini kita dapatkan bahwa integralnya adalah 6x2 ditambah 1, 3 dibagi dengan 3 plus C. Nah, tanda cacingnya udah hilang ya. Cacing dan dx-nya hilang, sehingga ini hasilnya adalah 6 bagi 3, 2x pangkat 3 C. Nah, ini nomor 1. Nah, itu nomor 1 ya. 6x kuadrat, 2x pangkat 3. Nah, ada baiknya nanti kalau mahasiswa biasanya mikirnya tidak percaya ya. Nah, ini benar atau tidak jawabannya. Sehingga ya sudah, karena ini naikkan ya tinggal diturunkan. Jadi untuk ceknya, untuk cek kebenarnya, nah ini benar atau tidak jawaban saya, maka tinggal diturunkan. Konsep turunan 3 kali 2, 6, X, 3 kurang 2, 2 ya. Turunan dari C 0 ya, sehingga saya dapatkan bahwa kalau diturunkan 6x kuadrat. Nah, sama. Nah, karena sama berarti jawaban Anda benar ya. Nomor 2, misalnya saya punya integral 4x kuadrat ditambah setengah gitu ya. Yang agak jelek. X pangkat 3 ditambah 5. Nah, bagaimana kalau ada 5 gitu ya? Ada konstan di situ. dx. Nah, ini harus selalu ada dx-nya ya. Sehingga ini bisa dikerjakan secara parsial. Setengah-setengah ya. Jadi 4x kuadrat kita kerjakan dulu. Ini dikerjakan dulu 4x kuadratnya. Ini kita kerjakan. Apa hasilnya? Kita cek. Hasilnya adalah 4. Tetap sama. Tuliskan lagi. 4x pangkat 3. 2 tambah 1 dibagi 3. Kemudian berikutnya kita kerjakan lagi adalah ini. Nah, tandanya ikut ya. Tandanya tinggal tambah. Tambah. Ini setengah. Nah, biarkan saja apa bentuknya. Yang penting pangkatnya kita tambahkan. 4 jadinya. 3 tambah 1 dibagi 4. Nah, yang terakhir. Saya punya 5 plus 5 gitu ya. Harusnya tandanya ikut juga plus 5. Maka naikannya, kalau kemarin 5x jadi 5, maka 5 jadi 5x. Ya. Jadinya 5x. Nah, ini sudah integral tak tentu yang kita punya. Kalau mau disederhanakan boleh, karena masih agak bagus. 4/3 x pangkat 3 ditambah setengah kali 4 ya, 1/8 jadinya. X pangkat 4 plus 5x. Nah, itu kita masih salah ya, kurang plus suatu konstan. Kenaikan dia pasti ada timbul suatu konstan. Plus C ini ciri dari integral tak tentu. Nah, misalnya Anda tidak ingin mengecek apakah integral dari 5 atau suatu konstan itu adalah 5x. Gitu ya. Sebenarnya tinggal konsep turunan saja. 5 naik jadi 5x. Kalau 5x diturunkan jadi 5, selesai ya. Cuma kalau misalnya tidak percaya, maka ini bisa kita cek. Nah, ini kan sebenarnya adalah integral 5x pangkat 0. X pangkat 0 itu 1 ya. Nah, sehingga dengan rumus integral kotak di atas ini, jadinya 5x 0 tambah 1 jadi 1 dibagi 1 ditambah dengan C konstan. Jadi terbukti bahwa integral kita adalah 5x ditambah C. Nah, saat Anda sudah menemukan jawaban ini, maka Anda bisa mengecek apakah integral saya itu benar atau tidak, yaitu dengan cara diturunkan kembali. Turunkan kembali, ini 4/3 kali 3, berarti kan jadinya 4/3 kali 3 ya 4, nah, habis x kuadrat, kemudian ditambah 1/8 kali 4, tinggal 2/4. Oh, maaf, bukan 2/4 ya, 1/2 ya.
1/8 dikali 4, 1/2. X pangkat 3. Turunan dari 5X adalah 5. Turunan dari C adalah 0 ya. Nah, jadi ini ternyata sama. Ini yang menunjukkan bahwa jawaban kita, integral anti turunan kita itu adalah benar ya. Oke, ini konsep dasarnya. Berikutnya adalah saya ingin review untuk yang trigonometri ya. Oke, berikutnya kita akan review tentang anti turunan untuk aturan trigonometri ya. Jadi kalau kemarin kita sudah punya, kalau kita punya Y sama dengan cos X, oh salah ya, Y sama dengan sin X, maka dy dx atau Y aksennya itu adalah cos X ya. Kalau kita punya Y sama dengan cos X, ini nanti tolong dicek apa benar atau tidak ya. Y aksennya adalah min sin X gitu ya. Jadi dari modal ini, ya dari modal turunan itu sendiri kita akan mendefinisikan anti turunannya. Jadi kalau ini kan ke arah sini. Nah, turun. Berarti naiknya tinggal saya buat yang kebalikan ya. Nah, sama. Sehingga kalau saya punya integral pada cos X dx, nah itu adalah sin X ditambah C gitu ya. Ya, jadi tinggal dibaca kebalikan dari tabel di atas. Sedangkan integral dari sin X dx itu adalah min cos X ditambah C. Oke, ini dasarnya. Jadi tinggal mendapat pembacaan dari tabel turunan yang kemarin. Nah, kita kasih contoh. Jika kita punya integral satu ya, integral cos misalnya 4 cos X dx, maka kita bisa tahu hasilnya adalah 4 integral cos yaitu sin ya, sin X ditambah C. Seperti biasa kita cek apakah benar. Kalau diturunkan kita cek turunannya kemarin 4 tetap. Nah, turunan sin adalah cos ya. Nah, hasilnya sama ya. Jadi kalau dia 4 cos X dx, ya 4 sin X dx, cos langsung jadi sin. Nah, berikutnya bagaimana kalau sudutnya ganda ya. Ganda itu maksudnya misalnya 2 cos 3x. Nah, ada 3x-nya ini pada dx. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita coba dulu. Berarti ini 2 gitu ya. Kemudian cos 3x hasilnya adalah cos integralnya menjadi sin, tetap sin 3x. Nah, ingat karena ini dia jadinya sepertiga. Sepertiga dari mana? 1 dari 3 ini. Jadi ini 3 ini diambil dan jadi 1/3 kebalikannya ya. 1/3 ini untuk cos. Jadi saya punya bahwa nanti jangan dikalikan ya 3x dikali ini, tapi yang kemarin sepertiga itu sejenis dengan 2. Jadi 2 kali sepertiga, 2/3 sin 3x. Nah, ini turunannya. Plus C ya, jangan lupa plus C. Ini bisa plus C. Plus
C. Oke. Nah, kita cek dulu apakah benar jawaban kita. Maka kalau kita turunkan kan hasilnya adalah 2/3. Turunan dari sin itu adalah cos 3x. Kemudian karena dia rantai, berarti harus ada per 3. Turunan dari 3x gitu ya. Rantai dari 3x yang kemarin ya. Nah, 3x itu harus diturunkan lagi menjadi 3. Sehingga di sini kita dapatkan 2, 3 kali 3, 3 bagi 3 habis, cos 3x. Nah, ini secara umum saya bisa kembangkan bahwa integral cos, di sini ada ax, dx, itu akan sama dengan, tetap dia sin ax, tapi dibagi dengan 1/a. Karena ada a ini, plus c ya. Kemudian integral dari sin, tetap kita kasih ax juga misalnya, dx, maka dia akan menjadi min 1/a cos ax ditambah c. Nah, seperti itu. Jadi integral tak tentu pada trigonometri. Oke, nanti kalau digabungkan ya tinggal digabungkan antara trigonometri dan aljabar gitu ya. Misalnya integral dari, ini akan bisa nanti Anda kerjakan ya, coba. Integral dari 4x kuadrat min 3 cos 2x. Nah, ini campuran. Berarti Anda bisa mengerjakannya secara parsial ini dulu, kemudian baru yang belakang ya. Oke, ini tentang integral atau anti turunan pada trigonometri. Kemudian kita bahas satu contoh ya untuk mengintegralkan. Saya hapus dulu. Nah, ini ya. Jadi kita akan kasih contoh namanya teknik substitusi. Teknik substitusi. Oke, seperti pada diferensial atau integral, maka tidak setiap fungsi itu bisa diintegralkan dengan konsep anti turunan itu ya. Jadi kita harus punya teknik tertentu, nanti di bagian lebih lanjut banyak tekniknya, ada teknik substitusi, teknik integral parsial, ada lagi nanti teknik yang lebih tinggi ya. Nah, pada saat fungsi-fungsi yang kita punya itu tidak bisa lagi diintegralkan dengan teknik-teknik yang punya. Nah, salah satunya jika kita punya integral yang agak kompleks, misalnya 3 dari 3x tambah 1 pangkat 5 dx. Nah, sebenarnya ini bisa dikerjakan dengan teknik rumus yang pertama tadi, ax pangkat n itu tinggal dipangkatkan n tambah 1. Cuma kan tidak mungkin kita mengalihkannya atau merubah bentuknya menjadi 3. Terus kita kalikan dulu 3x ditambah 1 sebanyak 5 kali. Di kerjaannya ini mengalihkan dulu ini ya. Nah, sebanyak 5 faktornya ini baru 3x ditambah 1 dx. Jadi kalau disebutkan nanti ini ada sebanyak 5 faktor ya. 5 faktor. Atau 5 kali. Nah, jadi akan tidak efisien kalau kita mengalihkan dulu sebanyak 5 kali. Kemudian baru kita integralkan dengan rumus ax pangkat n dx. Itu menjadi a x n tambah 1 dibagi n ditambah 1 plus c. Nah, ini tidak efisien. Sehingga ya kita cirikan dulu. Nah, ini kan
yang memunculkan yang namanya teknik substitusi, integral substitusi. Nah, integral substitusi itu, integral substitusi. Oke, ciri integral substitusi itu bahwa salah satu bagiannya merupakan turunan yang lain. Jadi kita bisa memisalkan. Jadi saya bisa memisalkan integral 3x ditambah 1 pangkat 5 dx itu menjadi, ini saya katakan ini adalah U. Nah, apa yang terjadi jika itu saya katakan U, maka di sini saya buatkan coretannya. Kalau ini saya katakan U saya itu adalah 3x ditambah 1. Maka dengan notasi Leibniz, kita punya du, turunan pertama U pada dx, itu adalah 3 kan, 3x turun dari 3, kemudian 1 jadi 0, sehingga dx saya gitu ya, dx, saya punya dx gitu ya, atau du saya ini adalah sama dengan 3 dx kali silang ya. Nah, ini yang harus Anda pahami. Nah, yang saya dapatkan seperti ini. Sehingga saya bisa memodifikasi soal ini menjadi integral masih ya 3x ditambah 1 pangkat 5, 3-nya saya tendang ke belakang menjadi 3 dx. Nah, dari sini saya bisa misalkan, saya kembalikan integral, tadi ini saya katakan sebagai U, 3x tambah 1, jadi U pangkat 5, 3 dx, itu diambil dari sini. Gantikan 3 dx menjadi du. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita balik ke yang ini. Jadi kalau saya punya U, integralnya adalah U 5 tambah 1, 6. Kemudian dibagi dengan 6. Pangkat yang baru dibagi dengan pangkat yang baru. Nah, ini kita dapatkan nilai fungsi integralnya masih dalam U. Nya tinggal kita kembalikan. Kembalikan U-nya apa? U-nya adalah ini. Sehingga saya bisa menuliskan kembali bahwa integralnya menjadi 3x tambah 1 pangkat 6 dibagi 6 ditambah dengan C. Jadi teknik substitusi ini artinya kita tidak bisa langsung mengintegralkannya. Kita butuh pertukaran substitusi untuk variabel lain sehingga bisa diintegralkan dengan rumus dasar yang kita punya. Ini rumus dasarnya. Nah, untuk lebih memastikan itu ya tinggal diturunkan. Cek, kita mau cek benar tidak turunannya. Nah, cek turunan kemarin gampang ya. Nah, cek turunan itu berarti tinggal diturunkan 1/6 masih ya, 1/6. Kemudian kita punya 3x tambah 1. Kemudian sebelumnya kita kalikan 6 dulu ya. Jadi ini tadi kemarin 1/6, ini 1/6. Ini kalikan kali 1/6, kemudian 6 kurang 1 kali 5. Kemudian karena dia kemarin kompleks, maka harus dengan rantai. 3x tambah 1 turunannya adalah 3. Ini habis, sehingga hasil kita adalah 3x 1 pangkat 5. Sama ya, jadi fungsinya sama. Nah, ini bahwa yang kita punya, ini benar nih. Ini kita punya. Satu lagi
turunan rantai. Salah ya, kebalikannya yaitu anti turunannya. Contoh kedua. Tentukan integral dari, nah, misalnya ini 2x dari 4 kuadrat ditambah 3 dx. Sekaligus nanti saya buatkan satu contoh integral 2x ditambah dikali 4x pangkat 3 ditambah 3 dx. Nah, ini versi yang pertama. Versi yang kedua integral 2x tetap 4x kuadrat ditambah 3x. Nah, dari 3 contoh ini saya ingin mengatakan bahwa ada 2 contoh yang tidak bisa dikerjakan dengan substitusi. Sehingga teknik substitusi hanya untuk kasus-kasus khusus. Nah, nanti yang tidak bisa menggunakan teknik parsial ya, integral UV gitu ya, sama dengan integral apa ya? UdV sama dengan UV min VDU ya, saya lupa juga. Nanti kita cek lagi. Nah, saya katakan bahwa ini tidak bisa dengan teknik substitusi karena turunannya tidak sama dengan ini. Maksudnya adalah kalau saya misalkan U-nya sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3, maka du dx-nya sama dengan 12x pangkat 2. Nah, ini tidak sama pangkatnya. Jadi, yang di sini hanya x pangkat 1, 2x pangkat 1, ini 2x pangkat 2. Jadi, untuk substitusi dia gagal. Karena yang lain, yang ini bukan turunan untuk suku yang lain. Yang kedua juga saya katakan gagal karena misal kita ambil 4x kuadrat plus 3x, maka du dx kita adalah sama, kita dapatkan hasil yang atas 12 x, salah ya, 8 ya, tidak sama, ini 8x ditambah 3. Nah, ini saya katakan tidak sama karena di sini hanya 2x, ini ada 8x ditambah 3. Kalau nanti seandainya hanya 8x masih boleh ya. Nah, ini tidak bisa juga dengan substitusi. Nah, yang boleh itu seperti ini. Ini kita misalkan U. U itu adalah faktor yang lebih tinggi pangkatnya. X, X kuadrat. Karena kan harus diturunkan. Salah satunya merupakan faktor turunan yang lain, turunan pertama. Sehingga U-nya kita punya 4x kuadrat ditambah 3. Ini D per dx itu sama dengan 8x. Nah, ini boleh. Walaupun dia kelipatannya ya. Nah, yang penting pangkatnya sama. Dia satu suku juga, 8. Ya, dari sini kita punya du sama dengan 8x dx. 8x dx ya. Oh, ini hitam. Nah, ini 8x dx. du sama dengan 8x dx. Nah, sebelum kita kerjakan ini, maka kita gantikan dulu soalnya. Soalnya yaitu integral. Seperti biasa kita perbaiki sehingga bentuknya lebih nampak teratur. 2x dx. Nah, ini fungsinya. Ini kegunaannya. Jadi
Di sini saya dapatkan 8x dx, padahal saya hanya membutuhkan 2x dx. Nah, bagaimana caranya agar dapat 2? Berarti dibagikan 4. Tinggal du dibagi 4 kedua ruas. Nah, dibagi 4 kedua ruas, 8 bagi 4 jadilah 2x dx. Nah, karena kebutuhan kita hanya memenuhi 2x dx, bukan 8x dx. Sehingga yang ini menjadi integral 4x ini jadinya, ini saya kasih pangkat ya. Ini kurang pangkatnya. Kalau tidak ada pangkatnya langsung integral saja kan. Ini pangkat 6. Maka U pangkat 6 dikali dengan 1/4 du. Agar lebih baik lagi, konstantannya saya taruh depan, integral 1/4 U pangkat 6 du. Sehingga diperoleh hasil 1/4 sama U tambah 1 pangkat 7 dibagi 7. Ditambah dengan konstan. Nah, ini kita sudah mengintegralkan U-nya, sehingga kita perlu balikannya. Kita balikan lagi, U kita apa? 1/4. 4 kali 7 langsung 1/28, boleh. U pangkat 7, U kita itu adalah 4x kuadrat tambah 3 pangkat 7 ditambah C. Nah, inilah jawaban kita. Jadi, integral dari 2x dikali 4x kuadrat tambah 3 pangkat 6 dx adalah 1/28 4x kuadrat tambah 3 pangkat 7 ditambah C. Nah, kalau bingung atau mengetnya tinggal diturunkan kembali. Nah, ini cek ya. Jadi turunannya adalah, kita cek turunannya 1/28 kemudian dikali 7 kemudian 4x kuadrat ditambah 3 7 kurang 1 6 kemudian ini kita turunkan menjadi 2 kali 4 8 ya 8x sehingga saya peroleh ini 4 8 bagi 4 tinggallah 2 ya. Jadi 2x dikali 4x kuadrat tambah 3 pangkat 6. Sama ya. Oke, ini kita sudah pelajari teknik dasar untuk anti turunan pada aljabar. Kemudian teknik anti turunan pada trigonometri. Dan yang terakhir sedikit tentang teknik substitusi. Nanti untuk parsial dan teknik yang lebih lanjut ada di kalkulus 2 ya. Nah, ini akhir dari kalkulus 1. Oke, demikianlah pertemuan kali ini. Silakan dipelajari lagi.